Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari, agar kami boleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu.
pembukaan dan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah PA pada malam hari ini. Sungguh merupakan kemurahan Tuhan jika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada dalam persekutuan. Ya, kali ini kita ada dalam persekutuan meja roti sajian, yaitu pendalaman Alkitab. Nah, mari saudaraku, sebelum kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala lebih dahulu, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi dan maha kudus, namun Engkau juga yang bertahta di dalam hati kami, khususnya hati yang hancur, khususnya hati yang rindu, yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan Engkau sendiri yang berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan firman Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Hamba percaya jika malam hari ini Tuhan, kami semua datang kepadamu dan kami rindu untuk Tuhan makan dan minum Tuhan, perjamuan kudus dan mendengarkan firman Tuhan. Rapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat akal budi yang dari sorga, urapan Tuhan menyertai dalam tiap tutur kata, agar semuanya tidak keluar daripada rencana dan kehendak Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kuasai juga ruangan ini, khususnya juga ruangan hati kami, bila mana terganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami usir dalam nama Yesus. Roh-roh jahat keluar dari tempat ini, dan biarlah Engkau menguduskan juga setiap pribadi, setiap rumah yang saat ini kami pakai untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi kepala gereja dan mempelai pria surga kami, yang kami nantikan kedatangannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa dan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Saudara, malam hari ini merupakan malam yang indah buat kita, ya, di mana kita masih diizinkan Tuhan untuk bersekutu dengan firman-Nya. Haleluya. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang begitu gelap, ya, dimana kalau kita mendengar berita-berita dari dunia, baik berita tentang yang mendominasi berita yang akhir-akhir ini kita dengar adalah peristiwa tentang COVID-19. Kalau kita mengikuti berita apa yang terjadi di India hari-hari ini, mengerikan sekali, saudara, ya. Ya, memang kalau kita lihat latar belakang dari kehidupan dari penduduk India ini adalah tidak menyembah Tuhan yang hidup, ya, tapi mereka menyembah dewa-dewa, sehingga Tuhan izinkan hari-hari ini, ya, memang hampir seluruh dunia juga mengalami, tapi yang di India ini parah, saudara, ya, sampai banyak, ya, jiwa-jiwa yang tidak tertolong, ya, bahkan mereka itu mayatnya, ya, sampai dibiarkan begitu, ya, sehingga keluarganya harus membakar sendiri mayat-mayat itu, ya, menyedihkan sekali. Bahkan juga kalau kita lihat, ya, peristiwa upacara di Sungai Gangga itu sudah mengakibatkan, ya, menularnya virus COVID ini, sehingga pada waktu itu, ya, karena kepanikan dari penduduk India, sehingga mereka berbuat hal-hal yang di luar akal pikiran manusia. Kalau kita melihat, ya, dalam video, mereka sudah tidak percaya lagi dengan dewa-dewa mereka, karena sepertinya kok dewa-dewa ini membiarkan mereka menderita, ya. Dalam video itu diperlihatkan mereka membuang, ya, berhala-berhala dewa-dewa itu. Bukan itu saja, yang paling menyedihkan, mereka juga mempercayai suatu kepercayaan sehingga mereka berpikir bisa menangkal, ya, corona ini dengan minum air kencingnya sapi, ya, lembu.
dan ini sungguh-sungguh ya di luar akal pikiran manusia. Barang yang kotor ya mereka minum ya, bahkan juga mereka mandi dengan kotoran ya, kotoran sapi, kotoran binatang ini. Ya menyedihkan sekali. Saudara, genap firman Tuhan katakan ya bahwa pada akhir zaman ini Tuhan itu akan mengingatkan ya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya, untuk mengalami banyak hal ya, banyak bencana. Ya kita doakan supaya Tuhan membukakan jalan supaya penduduk di sana juga boleh diselamatkan ya, di nama Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas kitab Wahyu pasal 13 ya. Kitab Wahyu pasal 13 ini bicara tentang antikris dan nabi palsu ya. Kita tahu ya bahwa antikris dan nabi palsu ini adalah alat-alatnya iblis ya. Alat-alatnya iblis dari dahulu ya, yang menjadi musuhnya Allah ya. Sebab itu iblis mengingini tempat tahta di sorga ya, tapi tidak diperolehnya ya, sebab yang layak duduk di tahta di surga itu hanya satu ya, yaitu pribadi Allah sendiri ya. Nah, iblis yang semula adalah penghulu malaikat ya, yang namanya bintang timur, putra fajar, juga disebut dalam bahasa asing Lucifer ya. Ini sudah jatuh ya, jatuh dari tempat ketinggian, dia naik ke tempat yang tinggi, tetapi dia kemudian dibanting ke bawah, dia jatuh dari tempat ketinggian, dan dia jatuh ke dalam dunia orang mati, ya, dunia orang mati. Dari surga, dulu kediamannya di surga, penghulu malaikat, ya, dia yang namanya sudah disebut tadi, ya, bintang timur putra fajar ini, tapi sekarang dia mendiami tempat, ya, dari tempat yang mengerikan ya. Mari kita akan membaca lebih dahulu sebelum kita mulai dengan pasal 13 ini. Kita akan melihat tentang latar belakang iblis ya. Mungkin ada juga di antara banyak anak Tuhan yang tidak mengetahuinya ya, latar belakang iblis ini. Iblis itu ada, ya, dia adalah makhluk yang jahat ya. Kenapa sampai dia dikatakan menjadi makhluk yang jahat, padahal sebelumnya dia malaikat yang dipercaya Tuhan menjadi penghulu, berarti pemimpin ya, pemimpin dari semua malaikat ya. Kedudukannya sebetulnya ya lumayan tinggi ya, tapi dia itu serakah, dia ingin menduduki satu tempat kedudukan yang tidak boleh ya, tidak boleh itu kedudukan itu diambil ya oleh siapapun juga, termasuk dia, walaupun dia penghulu malaikat ya. Nah itu sebabnya kemudian karena dia tidak berhasil itulah ya, lalu kemudian dia marah ya, dia ingin merusak ciptaannya Tuhan. Mari saya mau ajak saudara melihat dalam kitab Nabi Yesaya ya, pasal yang ke-14 ya. Kita akan membaca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 16 ya. Ya, saya bacakan dulu, nanti mungkin ya saya akan minta tolong Hendri untuk membantu saya membacakan ya. Saya bacakan mulai ayat 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lanjutkan Hen, ayat 13 ya. Engkau ya. Sebentar, Yesaya 14 ayat 13 ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu Ya. Aku hendak naik ke langit, Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Nah lihat saudara, aku hendak mendirikan tahtaku. Jadi dia punya tahta ya, dan dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah ya. Di sana banyak bintang, tapi dia ingin menjadi yang nomor satu ya. Terus dan
Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Iya, kemudian ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, Ya, hendak menyamai yang maha tinggi. hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, ini pikirannya ya bintang kejora putra fajar ya, penghulu malaikat ini, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Padahal yang maha tinggi ini tidak akan bisa disamai. Ya, dia duduk di tempat kediaman yang paling tinggi dari tingkat-tingkat surga. Nah, tempat itu diincar oleh iblis. Dan apa yang terjadi? Ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Nah, sebaliknya di dalam dunia orang mati engkau diturunkan ya. Jadi iblis ini akhirnya diturunkan di dalam dunia orang mati ya. Apa itu dunia orang mati ya? Itulah neraka ya, tempat hukuman ya, ke tempat hukuman. Terus ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, tempat yang paling dalam di liang kubur. Kalau kita lihat kuburan ya, mungkin sudah berapa kali kita menyaksikan upacara pemakaman ya, sedalam manakah ya tanah itu digali ya, mungkin bisa sampai 2 meter ya tergantung ya, tapi pada umumnya ya seperti itulah ya, tapi tidak sampai kepada tempat yang paling dalam. Seperti yang paling dalam yang dikatakan dalam Yesaya ini adalah tempat di mana iblis itu dibuang ya, dijatuhkan di sana. Kemudian ayat 16, orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya. Itukah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Iya, jadi iblis ini sudah menggegerkan ya, menggemparkan ya orang-orang pada waktu itu. Tapi kita lihat ya mana iblis ini akhirnya dihukumkan oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan pembacaan tadi ya, halo, tes. Ya, saya dengar tadi suaranya flashback gitu ya. Iya. Bagaimana, Hen? Bisa. Ya? Tidak apa-apa. Bisa lanjut ya? Lanjut. Tidak apa-apa ya? Iya. Kalau kita baca, kalau kita perhatikan pembacaan, ya. Kalau kita perhatikan pembacaan tadi, ada 5 kali kata aku disebut dalam ayat-ayat di atas. Ya. Coba kita perhatikan tadi ya. Ya, mulai ayat yang ke-14, coba perhatikan ya. Di situ dikatakan, aku hendak naik dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu ya yang kemudian 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Di situ kita menemukan ada 5 kali kata aku. Ya, aku yang pertama, aku hendak naik ke langit. Aku yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku. Itu yang ketiga. Dan aku hendak duduk mengatasi bintang, hendak naik. Sebentar. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, ya, yang keempat. Dan yang kelima, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, jadi kita lihat ada 5 kali kata aku, ya, di situ disebutkan. Ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti bahwa ini adalah sifat sombongnya iblis, ya. Sifat sombongnya iblis kemudian membawa dia pada kejatuhan yang paling dalam, yaitu ke dunia orang mati. Saudara, kalau sifat sombong ini berasal dari iblis, ya, itu sebabnya ada ayat mengatakan Allah melawan orang sombong, ya, tapi mengasihi orang yang rendah hati.
Ya, ada baiknya ayat ini dibaca supaya kita tahu bahwa Allah itu melawan, ya, dia tidak senang pada orang yang sombong. 1 Petrus 5 ayat 5 yang bagian B. Kemudian nanti kita berpindah ke surat Yakobus 4 ayat 6b. Ya. 1 Petrus 5 ayat 5b. Ayat 5b. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Iya, tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Kita diajar ya sejak semula Tuhan itu mengajar murid-muridnya untuk belajar kepadanya, ya. Belajarlah kepadaku karena aku ini apa? Rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati. Ini sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang diajarkan, ya, diteladankan kepada murid-muridnya. Jangan sampai nanti ya ada muridnya itu yang menjadi sombong, ya, seperti bintang timur ini, ya, putra fajar ini, ya, iblis ini, ya, pada akhirnya dia akan diturunkan oleh Allah. Ya, Allah mengasihi orang yang rendah hati, tapi dia membenci atau melawan orang yang congkak atau orang yang sombong. Ya, sekarang Yakobus 4 ayat 6b. Ya, Yakobus 4 ayat 6b. Yakobus 4 ayat 6b. Ya. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dua ayat ini sama, setiap bunyinya Allah menentang orang yang congkak, ya, sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita tahu ya berapa banyak contoh-contoh dalam Alkitab, ya, orang-orang yang sombong yang pada akhirnya oleh Tuhan direndahkan, ya, seperti Raja Nebukadnezar. Ya, kalau kita lihat kisahnya di kitab Daniel, dia begitu bangga dengan dirinya, ya, dia begitu meninggikan diri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan marah, dia direndahkan sehingga dia ditolak sebagai manusia, ya, sebagai raja, dan dia tinggal di padang, ya. Kemudian tubuhnya mulai keluar bulu-bulu, ya, bulu-bulu seperti burung, ya, burung yang besar, burung raksasa, ya. Begitupun juga jari-jari yang di kakinya itu, ya, menjadi, ya, seperti jari-jari burung itu, ya, itu dia direndahkan sampai pada akhirnya dia bertobat, ya, maka dia dipulihkan kembali, ya. Kita lihat ini ya kesombongan, ya. Berapa kali kita menemukan orang yang sukses, ya, itu menjadi sombong. Fir'aun kita tahu, ya, wah, sombong sekali, bahkan dia itu menyamakan dirinya itu dengan Allah, ya, dia adalah Tuhan, ya, Tuhannya orang Mesir, ya, begitu, ya. Banyak raja-raja diantaranya juga Herodes, ketika dia berpidato, ya, orang-orang mengatakan ini bukan suara manusia tapi suara malaikat, ya. Lalu kemudian Tuhan marah, Tuhan tampar, ya, Herodes ini sehingga mati. Dan ngeri, ya, ketika dia mati mayatnya dimakan cacing, ya, direndahkan. Nah, kita lihat saja berapa contoh-contoh dalam Alkitab tentang kesombongan, ya, orang yang sombong. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita jangan sampai ada roh kesombongan dalam hati kita. Saudara, kalau saudara sukses dalam suatu bidang, ya, mungkin dalam pekerjaan, dalam sekolah, studi, ya, saudara sampai menempati kedudukan, nah, ya, di kantor kemudian, ya, dan banyak lagi, ya, hal-hal yang bisa membuat orang itu berbangga, ya. Tetapi itu tidak harus membuat orang itu menjadi sombong. Ya, kita kembali, saudara, ya, bahwa iblislah yang membuat atau menjadikan, ya, orang itu menjadi sombong, ya. Kalau iblis gagal mendirikan tahtanya, menyaingi kedudukan Allah, ya, dalam Yesaya 14 tadi, maka ia tidak pernah berhenti untuk mengganggu rencana Allah. Dia yang merusak, ya, rencana Allah dari semula, ya. Kalau dia melihat ciptaan Allah, ya, dia melihat suami istri yaitu Adam dan Hawa ini, dia
Wah, dia tidak terima, dia ingin ya menjatuhkan nikah ini, dan dia berhasil ya, sampai pada akhirnya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Firdaus. Ya, jadi yang diincar oleh iblis ini adalah ciptaannya Allah, termasuk nikah, karena Allah menciptakan manusia itu adalah Allah menciptakan bukan satu orang saja, tetapi dilengkapi dengan dua orang, ya, ada Adam, ada Hawa, ya, dilengkapi dengan dua orang nikah. Sampai sekarang juga kita melihat bagaimana iblis itu ingin merusak nikahnya anak-anak Tuhan. Jika kita tidak sadar, kita bisa terperdaya ya oleh tipu daya dari iblis ini. Ya, kita lihat Sob ya. Nah, selanjutnya iblis dalam sepanjang zaman ya, dalam sepanjang zaman akan selalu berusaha untuk merusak ciptaan Allah sampai pada saatnya nanti dia dihukumkan ya. Dalam Wahyu pasal 13 ya, ini sebentar akan kita bahas ya. Nah, iblis itu menggunakan cara ya, dia tidak bekerja sendiri, tapi di situ dikatakan bahwa iblis ini bekerja sama dengan antikris dan nabi palsu. Ya, kalau kita coba kita kembali kepada kitab Wahyu, ya, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, ya, itu ada naga merah, dan itu adalah iblis, ya. Coba kita baca Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang naga besar setan. Itu si ular tua yang disebut Satan atau setan. Itu iblis, ya, sudah jelas. Jadi naga besar itu yang diperlihatkan dalam Wahyu 12 itu adalah iblis, ya, yang menyesatkan seluruh dunia. Itu kemudian dilempar terus, ya, dilemparkan ke bawah, ya. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Iya. Ternyata iblis pada waktu jatuh, ya, ya di dalam Yesaya 14 tadi, ketika dia jatuh itu dia tidak sendirian, melainkan dia bersama dengan pengikutnya, ya, dengan malaikat-malaikat jahat yang dia bisa pengaruhi untuk dibawa, ya, menghancurkan manusia di bumi ini. Saudaraku, kalau kita melihat tempatnya iblis, ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah penghulu roh jahat di udara. Ya, jadi dia ada di udara, udara dikuasai, dunia bumi ini dikuasai. Ya. Itu sebabnya kalau kita melihat pekerjaan iblis itu luar biasa, sudah banyak memakan korban. Berapa banyak manusia yang jadi korbannya iblis ini. Ya, nah kita melihat ya, dalam pasal 12 ayat 9 ini, itu jelas itu adalah setan atau iblis sendiri. Lalu kemudian kita baca dalam Wahyu 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat 10, ya, ini bicara tentang antikris, yang digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, coba kita baca sedikit Wahyu pasal 12 ayat 10, ya, sampai dengan ayat pasal 12. Ya. Terus sampai dengan ayat 10. Pasal 13 ya, ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Berkepala 7, ya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti bang. Dan kakinya seperti kaki beruang, terus mulutnya seperti mulut singa. Ya, terus kemudian itu berikan kepadanya kekuatannya. Dan kekuasaannya. Ya. Iya, naga itulah iblis memberikan kepadanya, kepada antikris. Binatang ini adalah gambarnya dari antikris, ya. Itu diberi oleh iblis ini kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar.
Itulah sebabnya saudara, Antikris ini ketika dia berkuasa, ya menguasai bumi ini selama 3,5 tahun, wah luar biasa. Dia menjadi seorang ya yang berkuasa di bumi ini luar biasa. Semua dikuasai, terutama dalam bidang ekonomi. Ya, itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa berjual beli kalau tidak memakai tanda yang diberikan oleh Antikris ini, yaitu tanda 666. Ya, nanti kita baca sampai di situ ya. Kita teruskan dulu sampai dengan ayat 10. Sekarang ayat 3. Ya. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka. Kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya. Terus? Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Mengikut binatang itu. Berarti mengikut iblis, mengikut Antikris, ya, seluruh dunia, ya. Bayangkan ya, kalau seluruh dunia menjadi pengikut dari Antikris, nah itu berarti ya kesempatan bagi orang beriman untuk bisa bertahan. Kalau dia memang tertinggal pada zamannya Antikris, ya itu begitu berat, harus membayar harga yang mahal. Sebab kalau kita melihat pada waktu itu, orang tidak bisa menggunakan lagi uang ya, seperti yang sekarang ini ya. Ada memang kita kalau berbelanja pakai kartu ya, pakai kredit card, pakai debit card ya, itu masih belum seberapa ya dibanding dengan nanti. Sebab nanti ya kita tidak bisa menggunakan itu lagi. Kita harus memakai tanda itu kalau memang kita mau bertahan dalam hidup pada waktu 3,5 tahun itu ya. Kita harus menerima tanda itu, dan ini menyedihkan sekali karena begitu kita menerima tanda itu maka berarti kita akan binasa ya. Sebabnya perhatikan firman Allah baik-baik mulai dari ayat 4 kita perhatikan ya. Ini ada satu kemiripan ya, ayat yang pertama, kedua, kemudian ayat yang keempat ya, di situ ada 2 kali kata menyembah. Kemudian dalam ayat yang ke-8 itu ada 1 kali kata menyembah, berarti 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 itu ada 1 kali lagi, berarti 4 kali. Dan yang terakhir itu ada pada ayat 15. Jadi berarti ada 5 kali kata menyembah. Siapa yang disembah? Mari kita perhatikan. Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Menyembah naga itu berarti siapa? Iblis kan? Menyembah naga itu. Setan. Ya, terus? Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu. Yang disembah siapa? Antikris. Binatang itu menuju kepada Antikris. Ini 2 kali kata menyembah. Lanjutkan. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Seperti tidak ada tandingannya, ya, tidak ada lawannya. Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Yang penuh kesombongan dan hujat. Sekali lagi ini roh sombong ya, itu melekat pada binatang yang disebut di sini adalah Antikris ya, yang menjadi pewaris dari iblis ya. Dia juga diberikan tahta kuasa ya, tahta kuasa yang besar ya. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya dia diberikan apa? Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya, perhatikan angka 42 ya. 42 itu 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Itu memang kekuasaan Antikris ya, tidak melebihi dari hitungan tahun itu. Tapi selama 3,5 tahun itu terjadi suatu aniaya yang hebat ya, belum pernah terjadi siksaan aniaya seperti itu, dan tidak akan pernah terjadi lagi kata Tuhan Yesus dalam khotbah akhir zaman ya di Injil Matius 24. Jadi siksaan yang luar biasa, tapi ada batas, ada waktunya, tidak melebihi dari 42 bulan. Ya, ayat 6 kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Setiap penutup dari surat yang dikirim itu selalu ada kata-kata ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
biar kita mau belajar menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, nah sampai dengan ayat 10. 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Iya, jadi saudara tidak perlu ya hari-hari ini mungkin dibayangi dengan ketakutan bagaimana nanti kalau pada zamannya antikris. Jangan-jangan saya termasuk hitungan ya orang yang akan mengalami aniaya. Saudaraku, yang mengalami aniaya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Siapa yang ditawan itu juga sudah ditentukan. Siapa yang dibunuh dengan pedang itu juga sudah ditentukan. Ya, jadi jangan kita ini seperti ketakutan menghadapi zaman akhir ini. Tuhan sendiri mengatakan kalau toh ya terjadi murid Tuhan itu ditangkap, Tuhan berkata, jangan kamu mempersiapkan jawaban jika engkau mendapatkan suatu pertanyaan. Ya, nanti Roh Kudus akan menolong engkau. Dan ini sudah terjadi, saudara ya. Pada saat dua murid Tuhan, Petrus dengan Yohanes pada waktu itu dibawa ke sidang mahkamah agama, ya, dia ditangkap, maka kemudian dia diinterogasi. Nah, pada waktu dia diinterogasi itu kepala pengadilan, ya, kepala pengadilan agama ini heran, ya, mereka bertanya-tanya, loh, mereka itu siapa? Kok begitu pandai berbicara, begitu tegas bicaranya, begitu dia bisa menjawab dengan jelas. Bukankah mereka itu nelayan yang kita kenal, ya? Jadi kalau kita melihat pada waktu itu tidak ada barang mustahil. Orang yang bodoh bisa dipakai Tuhan, ya, orang yang takut bisa dipakai oleh Tuhan, sehingga yang bodoh menjadi pandai bisa melawan, yang takut menjadi berani, ya, karena apa? Ada Roh Kudus. Nah, ini perannya Roh Kudus itu begitu penting, ya. Tadi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, saya teringat, ya, pada waktu, ya, ini saya akan ulas, saya berhenti dulu menjelaskan sampai pada ayat 10, ya. Pada waktu saya mempersiapkan ini, firman Tuhan ini, saya teringat pada waktu kita mulai dengan musim yang kita lewati, ya, sudah 1 tahun, ya, musim pandemi 1 tahun lebih. Berarti kita beribadah di rumah, ya. Saudaraku, kalau saya renungkan, ya, ibadah di rumah ini, saya percaya ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah, semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak. Sebab contohnya sudah ada. Ya, contohnya siapa? Gereja mula-mula. Pada waktu gereja mula-mula, kondisinya itu bukan seperti sekarang ini, lebih menakutkan sekali. Sebab murid-murid Yesus pada waktu itu diancam. Mereka tidak boleh berkumpul, ya, untuk mengadakan persekutuan. Kalau sekarang kita dilarang berkerumun karena corona, ya. Tapi pada waktu itu mereka takut berkumpul kalau mereka terus menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran dari Tuhan Yesus, ya. Tetapi mereka tetap melakukan itu. Mereka mengadakan persekutuan dari rumah ke rumah, ya, dengan pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat. Ya, saya rasa pada waktu itu belum zamannya ada kipas angin, apalagi AC, ya. Betapa panasnya kalau mereka mengadakan persekutuan. Dan yang heran, ini juga menjadi satu pertanyaan saya, saudara. Yang heran, kenapa, saudara? Pada waktu itu murid Tuhan itu jumlahnya sudah 3.000, ya, 3.000 orang. Bagaimana mungkin 3.000 orang itu berkumpul bersama-sama? Tidak mungkin, toh, ya. Kemudian saya berpikir, tugas ini pasti dijalankan, yaitu ada 12 rasul, kan, bukan cuma Petrus saja, Yohanes, Yakobus, tapi ada yang lain. Itu mereka mendapatkan bagian-bagian untuk mengadakan seperti komsel, ya, tapi ini bukan komsel kecil, ya. Bayangkan saja kalau 3.000, ya, 3.000 orang dibagi 12, apa, ya. Ya, dan di situ kita melihat, tidak ada tempat mungkin yang bisa menampung, tapi mereka dapat mengadakan persekutuan itu sehingga mereka beribadah itu mereka melakukan terus-menerus, tidak ada ketakutan lagi. Baik itu ibadah persekutuan, ibadah doa, ibadah penyembahan, ya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2, ya, mulai ayat 40 sampai 42. Nah, di situ dikatakan mereka terus mengadakan ibadah. Nah, mungkin saya bertanya,
Tapi di Alkitab tidak disebutkan tuh. Saudaraku, kalau semua itu ditulis, Rasul Yohanes mengatakan tidak ada buku atau kitab di dunia ini bisa menampung kejadian-kejadian pada zaman itu. Jadi saya percaya, saya yakin 3.000 orang yang bertobat mendengar khotbahnya Petrus itu ada yang membimbing. Kalau tidak, ya mereka akan terhilang kembali. Tapi nyatanya mereka berkembang dari 3.000 menjadi 4.000. 4.000 menjadi 5.000. Berkembang, saudara. Dan ini perlu pelayanan, perlu bimbingan. Siapa yang membimbing mereka? Ya, nah ini menjadi pertanyaan pertama ya. Pertama saya berpikir, bertanya-tanya, iya ya. Pada waktu itu bagaimana kejadiannya? Kenapa kok tidak ditulis dalam Alkitab? Iya, Rasul Yohanes mengatakan tidak ada buku yang bisa memuat. Jadi kita yakin saja bahwa mereka itu tidak terlantar. Saya percaya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan musim pandemi yang kita jalani sekarang ini, ya. Kalau saudara selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun, 1 tahun lebih ini, kita tidak bergereja di gereja, tapi bergereja di persekutuan lewat Zoom, ya, lewat live streaming. Ya kita bersyukur saja adanya Zoom, adanya live streaming ini. Karena apa? Kita masih bisa dijangkau oleh Tuhan. Tapi tergantung sekarang saudara, apakah saudara memanfaatkan waktu ini menggunakan teknologi yang sudah ya berkembang ini, saudara punya HP, sudah punya Android ya, atau kalau memang benar-benar tidak ada, saudara bisa patungan untuk bisa memakai bersama. Pokoknya berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan itu ada usaha. Saudaraku, kalau kita lihat kitab Amos pasal 8, mereka pada waktu itu terjadi kelaparan, ya. Kelaparan bukan lapar akan roti, bukan haus akan air, tapi haus lapar akan firman Tuhan. Dan dikatakan di situ mereka pergi ke seberang, dari timur ke utara, ya berarti berputar-putar, ya. Untuk apa? Mencari firman. Tapi pada waktu itu sudah tidak ada lagi firman Tuhan. Dan akibatnya apa? Banyak teruna-teruna anak darah yang jatuh. Bahkan dikatakan yang jatuh itu tidak bangun-bangun lagi. Ini berarti memakan korban. Karena apa? Lapar. Tidak. Tidak sampai makan. Tidak sampai dikenyangkan. Mereka lapar haus, tapi tidak ada firman Tuhan pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya sebagai gembala adalah apakah selama ini domba-dombanya Tuhan, khususnya jemaat Getsemani, apakah Anda ini tetap mengikuti ya perjalanan penggembalaan lewat ini, ya lewat Zoom ini, lewat live streaming? Jangan diabaikan, saudaraku, jangan diabaikan. Ini sungguh-sungguh, ini serius, ya. Apalagi saya sebagai gembala, saya dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Tuhan katakan, kamu tetap menggembala. Berarti kamu harus tetap memberi mereka makan, kata firman Tuhan. Ya, bersama dengan rekan-rekan saya, para penatua, ya, secara bergilir mereka mengisi, ya, baik itu hari Selasa, bagian doa, hari Sabtu juga bagian doa pagi, saya mendapat bagian PA, dan hari Minggu, ya. Tapi kita tetap, ya, kita tetap sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembala, ya, untuk memelihara domba-domba itu. Kita tetap berusaha untuk memberi mereka makan. Nah ini, jadi antara musim pandemi sekarang ini dibandingkan dengan musim yang dialami oleh murid-murid ketika itu, ya, ini masih jauh berbeda, ya. Sebab pada waktu itu dikatakan orang-orang Kristen ditangkap, dianiaya. Siapa yang melopori ini? Saul, nama lain dari Paulus sebelum dia bertobat. Saul memimpin penangkapan, penyiksaan orang disiksa, ya. Dan diantaranya adalah Stefanus. Ya, ini terjadi pada waktu itu. Kita masih mendapat kemurahan Tuhan, kita tidak ditangkap, ya, kita tidak dipenjara, kita tidak disiksa. Tapi ada zamannya nanti kita melihat, ya. Tadi kita sudah membaca sebagian, ya, orang yang tidak menyembah kepada antikris yang ini keluar dari dalam bumi, ya. Ya, kalau kita lihat di dalam pewayangan, ya, itu Pontorjo, ya. Ya, mungkin kalau saudara pernah membaca tentang pewayangan, ya, ada Gatot Kaca terbang, ya,
ini Ontorejo, ya bisa ambles di tanah, ya. Ada lagi yang Ontokusumo. Saudara berpikir, loh Pak, itu apa, ya? Saudara, dulu ketika saya masih kanak-kanak, saya punya teman, ya tetangga saya itu anak tunggal, dan anak ini dimanja oleh orang tuanya, ya dia kepingin apa dibelikan, ya. Dia punya komik, cerita-cerita pewayangan itu. Itu saya kalau main-main di rumahnya, saya ikut membaca itu, ya. Itu sebabnya sedikit banyak saya tahu itu, ya. Nah, kita lihat, ya, ini binatang keluar dari dalam bumi. Tapi sekali lagi ini bukan Ontorejo, ya, bukan, ya. Tapi ini adalah binatang yang disebut nanti adalah nabi palsu. Di mana letak kepalsuannya dia? Di sini dikatakan dia seperti domba dan dia berbicara seperti seekor naga. Domba dengan naga, wah, itu berlawanan sekali, ya. Nah, domba itu lemah lembut, memang tidak kental, ya. Kalau dia tampil, waduh, ya halus kata-katanya, halus, seperti dia itu, wah, betul-betul, ya, domba, ya. Tapi kita lihat bicaranya seperti apa? Seekor naga. Iya, ini kita lihat ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, ya, ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Ya. Yang luka parahnya telah sembuh. Jadi ini binatang ini yang seperti domba tapi berbicara seperti naga ini adalah dia bekerja sama ternyata, ya, dengan binatang yang keluar dari laut. Sedangkan binatang yang keluar dari laut itu adalah antikris, dan ini nabi palsu. Dia yang dikatakan di sini akan menyebabkan penghuni bumi ini menyembah kepada antikris, binatang yang pertama tadi, ya. Ya, di situ dikatakan, ya, ini yang menyebabkan sampai banyak orang itu menyembah antikris. Nah, ini nabi palsu, ya. Jadi kita lihat, ya, naga itu iblis, binatang yang keluar dari laut itu antikris, dan binatang yang keluar dari bumi ini adalah nabi palsu. Ya, jadi ada angka 3 yang seperti, ya, menandingi ketritunggalan Allah, ya. Allah itu esa, ya, tapi dia ada disebut ya sebagai Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kita lihat, Sofia, jangan lalu kemudian dibelokkan pengajaran ini dengan mengatakan Allahnya orang Kristen 3, tidak benar. Allahnya orang Kristen bab 1. Tapi untuk menjelaskan ini, ya, kita harus menggunakan hikmat, ya. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, yang saudara lihat dalam diri saya ini apa? Tubuh saya. Itu yang kelihatan, ya, tubuh. Tapi di dalam tubuh saya ini ada yang tidak nampak. Itulah roh dan jiwa. Tapi tetap, saudara, itu ada di dalam satu kesatuan. Nah, kalau kita melihat, ya, orang yang sudah wafat, ya, meninggal dunia, tubuhnya mati, ya, tapi rohnya hidup, ya, rohnya hidup. Kalau jiwa itu ada dalam darah, begitu orang mati, darahnya membentuk, sudah punya. Tapi rohnya hidup, dan roh ini kembali kepada Allah. Ya, nah itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menjaga roh kita. Ya, Tuhan Yesus itu berkata, tubuh satu pun tidak ada gunanya, tapi roh itu yang berguna, roh yang menghidupkan. Nah, jadi kita melihat, ya, kalau Allah itu Allah Tritunggal, ya. Kalau orang ingin melihat Allah, ya, ini satu tambahan, ya. Saya baru juga dapatkan tadi siang, saudaraku. Ada salah satu murid Tuhan Yesus, ya, dan murid ini dia minta supaya Tuhan Yesus itu menunjukkan Bapa kepadanya, ya. Namanya murid ini Filipus, ya. Coba kita baca saja, ya. Pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 saja.
ya. Nah, kita lihat saudara bagaimana Filipus ini mewakili orang-orang yang ingin membuktikan apa Allah itu ada. Coba kalau ada, tunjukkan kepada saya, ya. Itu yang seringkali kita juga lihat dan dengar, banyak orang ingin minta supaya menunjukkan Allah. Allah adalah roh, ya, adalah roh. Jadi Allah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dilihat dengan mata, ya, dengan mata jasmani ini. Tapi Allah di dalam Yesus itu yang bisa dikenal dan itu yang bisa ditemui, ya. Coba kita lihat, ini akan membawa wawasan kita lebih dalam lagi untuk mengenal siapa Tuhan dan siapa Bapa, ya. Ayat yang ke-8. Yohanes 14 ayat ke-8. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. 9. Ya, jadi Filipus ini minta supaya Tuhan Yesus itu menunjukkan Bapa itu Allah, ya, kepadanya. Dan itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Filipus? Apa jawab Yesus kepada Filipus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Ya. Engkau tidak mengenal aku. Nah, ini setelah sekian lama aku bersama-sama dengan aku, 3,5 tahun, ya, bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak mengenal Yesus itu siapa, ya. Terus kemudian, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia telah melihat Bapa. Jadi aku dengan Bapa itu satu, ya, satu. Ya, seperti kalau kita melihat tadi, ya, tubuh kita ini kelihatan. Kalau ingin melihat Bapa, itu lihat dalam diriku, kata Yesus. Ya, itu sebabnya mengapa Allah menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan, pada permulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dan tinggal bersama dengan kita. Itulah Yesus. Ya, dia datang dari surga dalam dunia ini untuk menjadi manusia. Sebab kalau manusia disuruh percaya pada Allah itu sukar, saudara. Allah tidak kelihatan kok, ya. Minta bukti, ya. Aku mau percaya kalau Allah itu menampakkan dirinya. Allah tidak bisa dilihat, tapi yang bisa dilihat itu adalah tubuhnya Yesus. Ya, seperti tubuh manusia, tapi Yesus di dalam kemuliaannya, ya, dia bercahaya, ya. Dia bersinar seperti matahari. Haleluya. Ya, itulah wujudnya Yesus. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Terus? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Iya, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Terus kemudian? Mana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, kok minta bukti lagi? Bukti apa lagi? Bukti apa lagi, Filipus? Kamu sudah melihat aku, berarti kamu juga sudah melihat Bapa. Bapa di dalam aku. Roh kita itu tidak nampak. Ya, kalau saudara mau melihat, ya, ini saya, ini Ayub. Yang kelihatan tuh jasad kita ini, ya, yang jasmani ini kelihatan, saudara. Tetapi yang tidak kelihatan itu ada di dalam. Roh kita juga tidak nampak, saudara. Tetapi roh itu yang menghidupkan sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Bisa berbicara, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, dan sebagainya. Ya, itu semua ada di dalam tubuh kita, itu ada roh. Ya, nah, roh itu yang sekarang mendiami di dalam tubuh kita ini. Ya, puji Tuhan. Ayat 10, ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku, jadi berarti dua menjadi satu. Terus apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Iya. Jadi kalau kita lihat hidupnya Tuhan Yesus ini, dia tidak pernah memakai maunya sendiri. Dalam doa yang terkenal, ya, doa pergumulan di Taman Getsemani, dia juga berkata, dialah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi dia tetap melakukan kehendak Bapa sampai matinya di kayu salib. Jadi kalau secara manusia, siapa sih mau sengsara?
Siapa sih mau menderita, dihina, dipukul, ya pokoknya disiksa sampai mati di kayu salib. Tapi Yesus tidak membantah. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53, dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dia seperti domba dibawa ke pembantaian, tapi dia tidak membuka mulutnya. Karena apa? Mau melakukan kehendak. Luar biasa. Itu sebabnya dalam surat Filipi dikatakan, Bapak sangat meninggikan anak. Karena apa? Anak yang sebenarnya adalah pribadi Allah sendiri, menjadi manusia, bahkan jadi hamba. Tempat yang tinggi dia tinggalkan, dia sampai kepada tempat yang paling rendah, kemudian dia mati untuk melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengangkat dia dari segala tuan, ya, tuan di dunia ini. Tidak ada yang, ya, tidak ada yang bisa yang tidak melebihi daripada Tuhan Yesus. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Ya, nanti satu saat dunia ini, manusia di muka bumi ini akan celik matanya, ya, untuk mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi sudah terlambat, ya, sudah terlambat. Kalau sekarang masih ada waktu. Kalau mereka mau terima Injil, mau terima kesaksian, kemudian mereka bertobat, berarti mereka menjadi manusia yang diselamatkan. Haleluya. Ya. Lalu kemudian kita lanjutkan sedikit ayat yang keberapa sekarang, Hen? 11. 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Iya, jadi Tuhan katakan ini, saja. Tuhan mau membuktikan kalau kamu masih kurang percaya, percayalah kepada pekerjaanku. Sepanjang Yesus hidup, ya, selama dia menyerahkan dirinya, ya, untuk menjadi anak Allah. Jadi selama 30 tahun dia itu anaknya Yusuf. Setelah umur 30 dia dibaptis. Kemudian pada waktu itu Allah sendiri, ya, yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi mulai saat itu umur 30 itu dia menjadi anak Allah. Tadinya dia anaknya Yusuf, ya, dia sehari-hari membantu, ya, setelah dia dewasa, ya, dia membantu ayahnya sebagai tukang kayu, yaitu pekerjaan yang dia kerjakan bersama saudara-saudaranya. Tetapi pada umur 30 dia resmi, ya, berpindah dari anak manusia menjadi anak Allah, ya. Sekarang dia menjadi anak Allah, dia melakukan kehendak Allah. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Jadi percayalah kepada pekerjaanku, kata Tuhan Yesus, ya, yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu. Sebab itu aku pergi kepada Bapa, ya. Sebab ayat ini diambil dari Yohanes 14, ini terkenal sekali, ya, yaitu rumah Bapa. Jadi di sini Filipus mendapatkan satu pelajaran dan dia terbuka sekarang, ya. Dia tidak lagi memandang Yesus itu siapa, Allah itu siapa, ya. Antara Yesus dengan Allah itu ternyata menjadi satu. Ya, Allah sendiri berkata setelah Yesus itu mati dan bangkit, ya, dan dia akan naik ke surga, dia berkata apa? Segala kuasa di bumi, ya, di surga, itu semua diserahkan kepada anaknya. Yesus mutlak menjadi, ya, penguasa tunggal, ya, di bumi dan di surga. Kepercayaan Bapa ini tidak pernah, ya, diwakilkan. Kepercayaannya kepada putranya ini mutlak, ya. Dia percaya dengan seyakin-yakinnya anaknya yang tunggal ini sudah dapat melakukan kehendak Bapa. Kalau dulu Allah mengirim nabi-nabinya, ya, tapi nabi-nabinya itu ditolak, dibunuh, ya, disiksa, sampai pada akhirnya dalam Ibrani 1 ayat yang pertama sampai seterusnya, di situ dikatakan bahwa pada akhirnya, pada akhir zaman ini Allah menurunkan anaknya sendiri, ya, itulah Yesus. Haleluya. Jadi kita bersyukur kalau kita memiliki, ya, pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Nah ini, ya. Nah ini sekilas yang kita lihat di dalam hubungan antara iblis, ya, antikris dan nabi palsu. Jadi mereka itu menyaingi ketritunggalan Allah. Kalau saudara ingin membaca 1 Yohanes 5 ayat 7, ya, kita akan melihat di sana tentang ketritunggalan ini, ya,
itu sebenarnya ada di dalam diri kita ya. Jadi untuk menerangkan Allah itu Tritunggal itu bisa dilihat di dalam tubuh kita ini ya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Kalau saudara ingin melihat roh, selamanya tidak akan pernah bisa melihat roh jiwa juga ya, tapi tubuh ini mengapa ya. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 di situ dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Esa, ya. Ada 3 saksi di surga. Bapa, Firman, itulah Yesus, dan Roh Kudus. Ya, terus kemudian dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, ya, dan air, dan darah, dan ya, ketiganya adalah satu. Ya, ini sebagai bukti ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 6. Ayat yang ke-6, inilah ya, dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan ya, air dan dengan darah. Dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh ya, adalah kebenaran. Iya. Jadi jelas, ya, tubuh manusia ini juga terdiri dari air dan darah, ya. Bahkan dikatakan sebagian besar tubuh kita ini terdiri unsur air, ya. Tapi ya, air itu yang sangat kita butuhkan, air, darah, dan roh, air besar, ya, Roh Kudus. Sebabnya kalau kita perhatikan ya, mengapa pada musim di mana murid-murid disiksa, dianiaya, pada waktu itu mengapa kok tidak lenyap, tidak habis, ya, tetapi mereka malah berkembang, ya, berkembang sampai ribuan, ya, sampai tidak bisa terhitung lagi. Itu karena apa? Karena ada perannya Roh Kudus. Jadi kalau kita hubungkan dengan musim pandemi ini, saudara, kalau di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saudara merasa ada kekeringan rohani, ada kemalasan, ada tidak ada gairah, mari bangun, ya. Roh Kudus akan menolong saudara. Minta Roh Kudus membakar hati saudara, ya, menyalakan api yang mungkin sudah hampir padam itu. Saudaraku, ini yang harus selalu kita minta dalam doa. Saya kalau berdoa selalu saya katakan, Tuhan gairahkan saya, Tuhan. Sebab saya juga perlu menggairahkan jemaat, ya. Dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Nah, malam hari ini saya rasa waktu ya yang untuk mendengarkan firman Tuhan cukup, ya. Kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus, ya. Tadi kita lihat ya bagaimana iblis yang ingin disembah itu, ya, ingin disembah itu sampai pada akhir zaman. Dia juga ingin supaya manusia menyembah dia dalam wujud antikris. Tuhan Yesus sendiri ketika dicobai, iblis juga mengatakan, ya, semua yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku. Jadi iblis ini haus untuk disembah. Pada akhir zaman ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita juga akan terlibat di dalam penyembahan, ya, penyembahan yang tidak benar. Ya. Ingat ya, sebelum Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 11, bicara apa? Penyembahan yang diukur, ibadah yang diukur, ya, tempat sembahyang diukur, tapi pelataran tidak perlu diukur. Jadi setelah diukur, maka kemudian dilanjutkan dengan adanya naga merah padam, adanya binatang yang keluar dari laut, adanya binatang yang keluar dari bumi. Itu bermunculan, tapi kita sudah dibekali dulu dengan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki hidup dalam penyembahan yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita angkat satu pujian, biar Hendri yang menyanyikan nyanyian ini. Nyanyian yang pertama tadi nanti dinyanyikan kembali, dan saya minta loudspeaker saudara tetap dimatikan, ya. Sebab saya lihat di dalam Zoom ini, kalau saudara ikut nyanyi, memang kelihatannya tuh suara saudara itu seperti bareng dengan suaranya Hendri dengan gitar, tapi ternyata tidak, so, balapan, ya. Biar Hendri sendiri yang nyanyi, ya. Nanti kita nyanyi, tapi loudspeakernya tetap dalam posisi dimatikan seperti sekarang. Silakan Hen, nyanyikan tadi, ya. Ajarkan itu kan, kalau tidak salah, ya. Menghitung hari-hari, ya. Itu kan, dan perjamuan suci disiapkan, ya. Nanti kita akan bersekutu dalam perjamuan suci.
Mari Henry nyanyikan ini. Haleluya. Dan setelah nyanyian ini dinyanyikan 2 kali, saya minta nanti saudara Artawan berdoa, ya. Nanti kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Silakan, Hen. Ya. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur. Refrainnya. Mulialah namamu Tuhan. Ya, nanti saudara kawan berdoa, ya, untuk perjamuan ini, ya, untuk kita sekalian, supaya kita diberkati hari ini. Haleluya. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Bersama kita tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat ibadah PA yang sudah sangat Engkau berkati lewat firman yang sudah kami terima pada kesempatan ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sudah banyak menjelaskan kepada kami tentang pekerjaan dari antikris dan nabi-nabi palsu yang didalangi oleh pribadi iblis sendiri, si ular tua yang sudah tahu waktunya sangat singkat baginya. Itu sebabnya pada akhir zaman bekerja dengan lebih leluasan luar biasa Tuhan untuk mengacaukan keadaan yang ada di muka bumi, khususnya keadaan dari anak-anak-Mu Tuhan, agar iman kami menjadi gugur, tapi kami bersyukur kami terpelihara oleh firman dan Roh Kudus-Mu, senantiasa boleh menggembalakan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapat tuntunan dan kuasa dari Tuhan untuk tetap berada dalam jalur rencana-Mu Tuhan, agar kehidupan kami juga Tuhan jangan disesatkan dengan perkara-perkara yang disodorkan oleh iblis dengan segala pekerjaannya lewat antikris dan nabi-nabi palsu, dengan segala macam penyesatannya Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa berikan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk memberikan kami petunjuk di mana kami harus ada, bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah
menolong kehidupan kami, layakkan kami jika sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan kehidupan kami, Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang Tuhan Yesus benar-benar menjadi berkat bagi kami yang bersekutu di dalamnya, sehingga benar-benar kami merasakan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dan sambut perjamuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan dan kita taruh cawan di dada kita. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Dan dengar kembali pembacaan firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara dan sembah Dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Aku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanku ingin berterima kasih. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Tuhanku mau berterima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan tubuh dan darah untuk kami boleh makan dan minum, menyatu dengan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan terjaga roh, jiwa, dan tubuh kami. Jelang hari kedatangan Tuhan, kami semakin dikuduskan. Oh, menyadari bahwa kami menghadapi akhir zaman, kami menghadapi ulahnya naga merah, itulah iblis. Kami menghadapi ulahnya antikris dan ulahnya nabi palsu. Kami tahu Tuhan firman-Mu belum selesai diberitakan. Tapi biarlah kami Tuhan boleh Tuhan mengharapkan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu pada kebaktian hari raya nanti. Roh Kudus, urapi kami semua dengan Roh, agar kami tetap bergairah di dalam melaksanakan ibadah, agar kami tetap bersungguh-sungguh di dalam ibadah kami. Hamba berdoa saat ini untuk yang sakit, siapapun yang sakit saat ini, tumpangkan tangan-Mu, haleluya, di bagian tubuhmu yang sakit, ada di dada, mungkin itu bagian dalam, paru-paru, jantung, ya, bahkan juga hati, dan semua organ tubuh yang ada di dalam. Engkau tumpang tangan, dan bersama dengan saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hai segala roh penyakit yang melekat di dalam tubuh anak-anak Tuhan, bahkan juga untuk Tuhan Ibu Gembala, Engkau cabut Tuhan akar penyakit itu dalam nama Yesus. Tuhan patahkan kuasanya, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur karena Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dan sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih yang datangnya daripada Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari malam hari ini sampai kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita
kita semua. Semua yang percaya bersama katakan, Amin. Amin. Sekian ibadah PA malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin.